dedikasi kepada negara. Bagaimana bayangkan kalau tidak ada orang yang mau menyumbangkan tenaga pikirannya tanpa memikirkan nilai sisi komersial. Negara ini semuanya mau jadi pengusaha, emang kan nggak mungkin juga kan. Hal-hal ini menurut saya apa yang mereka sebut dengan Korean Wave kan, ombak Korea. Betul. Yang menyerbu dunia. Saya melihat sendiri bagaimana latihan mereka itu tidak kalah dengan latihan seorang atlet. Nah, tapi menurut saya kalau mau maju ya harus begitu. Diaspora, pekerja migran Indonesia, mahasiswa, pelajar, kan banyak yang merit, dapat orang sana. Itu jumlahnya puluhan ribu. Ini semua butuh pelindungan. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue pastinya Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial jauh-jauh dari Korea Selatan dan saat ini sedang berkunjung ke Indonesia. Langsung saja kita sambut mentor saya juga, Bapak Gandhi Sulistianto atau Pak Sulis, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Hai Pak Sulis. Halo juga Putri. Aku baru kemarin dari Korea ketemu Bapak. Terima kasih udah menyempatkan untuk datang Pak dan ngobrol-ngobrol. Ya, tentu saja saya senang juga karena saya dulu sering gendong-gendong kamu waktu kamu umur 3 tahun. Iya. Jadi itu pas sering jalan-jalan dari kecil banget. Iya. Jadi waktu dibilang Putri ada di Korea, saya yang kejar Putri untuk mampir. Iya, harus kalau nggak jadi anak durhaka ya Pak kalau nggak mampir ke Pak Sulis. Pak, apa kabar? Baik sekali, super, dan hari ini seperti Anda lihat saya sehat walafiat. Amin. Bapak gimana tahun 2022-nya? 3 bulan lagi di 2023 loh Pak. Iya. Cepat banget ya. Luar biasa cepat. Kita memang waktu itu luar biasa nggak terasa gitu. Iya benar. Saya ingat masih gendong kamu umur 3 tahun, sekarang kamu sudah mau punya anak umur lagi kan Gosip. Nah, ya. Amin. Anyway, kan artinya sudah menikah dan lain sebagainya. Iya, dan saya ya, bersahabat dengan Papa, dengan Pak CT sudah lama. Saya membantu Pak CT tahun 2006 atau apa di bulu tangkis. Iya, itu PBS hampir ya, Pak, tiap hari. Gedung ini belum jadi. Iya. Saya sudah sering kemari di barak-barak masih. Gitu. Iya. Jadi sudah lama saya mengenal keluarga Putri dan sekarang jadi orang hebat. Amin, saya amin, bangga. amin Pak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu, Pak Sulis ini lumayan sangat berjasa karena waktu awal-awal aku belum masuk Citycorp ya Pak, masih bikin perusahaan sendiri namanya Creative Partner. Pak Sulis adalah salah satu orang pertama yang membantu. Waktu itu ingat gak Pak, kenapa Bapak mau membantu? Apa kasihan atau karena emang punya potensi? No. Saya pikir begini. Saya kan sering mengamati ya bagaimanapun orang yang saya pernah kenal dan keluarga Pak CT, saya selalu ikut terus mengamati. Kemudian saya melihat bahwa Putri ini serius di dalam mengerjakan sesuatu dan yang saya kagum keberaniannya karena waktu itu dia masih boleh dibilang remaja lah, teenagers. 15 tahun. Kemudian nekat dia bikin proposal, dia ngobrol, dia minta waktu, ya walaupun tadinya lewat orang lain, Pak Ishadi saya ingat. Setelah ketemu saya tambah impresi saya bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang dia kemukakan, walaupun dia sebenarnya anak dari seorang CT. Tapi sama sekali dia tidak mau dikait-kaitkan dengan bapaknya. Ini yang membuat saya agak tersentuh hati saya gitu. Thank you Pak Maka Sulis. saya bilang oke, mau minta sponsor berapa? Ayo jalan kan gitu. Pak, ini aku mau ngebahas soal topik yang menarik nih Pak buat anak-anak muda gitu. Bapak kan setelah
lulus kuliah, Bapak merintis karir dari bawah selama puluhan tahun gitu ya Pak. Hingga akhirnya dipercaya gitu menjadi managing director di Sinarmas. Itu kan Bapak dari bawah banget, puluhan tahun kan Pak. Nah, Bapak saya ngelihat bahwa fenomena di mana anak-anak muda itu ganti karir tuh cepet banget. Masuk ke misalkan masuk ke perusahaan ini 3 bulan lompat. 6 bulan lompat. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak fenomena yang seperti itu Pak? Ini ada value yang berubah sekarang, ada transformasi value. Beda pada saat saya muda dan beda pada saat putri muda, kan gitu. Value-nya sudah transform gitu. Karena apa? Karena media ya, pengaruh media sosial, pengaruh perkembangan media. Zaman saya dulu televisi cuma satu, TVRI. Saya kagum sama Pak S. Hadi karena waktu itu TVRI kan. Betul. The only TVRI. Mau lihat berita hanya ada Dunia Dalam Berita. Tiap hari mau tahu mengenai negeri ini saya baca Kompas. Betul. Tidak mampu beli saya nebeng di yang jual koran, dibaikin orangnya, kita baca semua sampai habis, diajak ngobrol kan gitu. Itu kan sehari ini kita nggak usah ngapa-ngapain, berita datang kepada kita kan, notifikasi macam-macam. Betul. Itu yang merubah menurut saya ya, sehingga orang zaman saya dulu satu cita-cita kalau saya nanti lulus sekolah, saya pengen kerja. Kerja kan, kata-kata kerja itu berarti bukan kerja sebagai entrepreneur sebenarnya. Kerja di sebuah perusahaan. Atau kalau lebih ini orang ke waktu itu pegawai negeri pengen gitu kan, atau pegawai swasta di perusahaan yang prestisius, atau BUMN belum terlalu terkenal lah pada saat itu ya, kecuali Pertamina zaman saya, Pertamina sama Pupuk Kaltim sama PLN lah yang masih menjadi idola anak-anak zaman kuliah saya dulu. Saya juga begitu, saya gimana kalau saya setelah lulus ini bisa saya suatu saat masuklah salah satu nama besar itu kan gitu. Nah, tetapi anak sekarang, anak saya waktu begitu selesai lulus, kamu mau kerja mana, pilih aja kamu tinggal ini. Enggak, Pi. Ini lumayan loh, gajinya bagus kamu anak. Ini di sini paling kalau kerja di bank digaji 6 juta, ini $3.000 loh, gini-gini kan kamu di Singapura keren. Enggak. Saya mau jadi self-employers, ya kan? Saya mau mempekerjakan orang. Saya menjadi orang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan. That was surprise for me. Hah? Yang serius kamu? Padahal pertama anak saya perempuan dulu awal-awalnya juga kan gitu kan. Serius kamu? Sekolah tinggi-tinggi gitu kan, S2 gini, waduh. Tapi kok tiba-tiba dia bilang begitu. Nah itu kemudian adiknya juga demikian. Nah menurut saya, value memang sudah berubah. Nah Pak Sulis kan berarti udah mengalami perubahan-perubahan yang banyak sekali lah ya Pak gitu ya. Dan Bapak juga baru-baru ini juga akhirnya shift gitu ya. Maksudnya mencoba untuk bertransformasi. Bapak udah 39 tahun bekerja sebagai profesional, terus tiba-tiba jadi dubes. Gimana Pak cara ada adjustment gak sih Pak? Ada fase adaptasi gak sih Pak? Gini, kalau jadi dubes itu benar-benar sebenarnya bukan cita-cita saya dan tidak pernah terbayang juga. Gitu Pak. Sama sekali. Saya melihat beberapa yang dilakukan oleh seorang birokrat, seorang menteri itu juga mempunyai nilai-nilai yang bukan dinilai dengan komersial saja, tapi nilai dedikasi, ya, dedikasi kepada negara. Betul. Bagaimana bayangkan kalau tidak ada orang yang mempunyai sifat seperti itu, yang mau menyumbangkan tenaga pikirannya tanpa memikirkan nilai sisi komersial. Ya. Negara ini semuanya mau jadi pengusaha, emang kan nggak mungkin juga kan gitu. Nah, saya nggak lihat itu income pendapatan dari duta besar sama sekali saya nggak lihat, ya kan. Dan disitulah saya dapat kesempatan ini, saya manfaatkan. Saya juga pingin satu saat meninggalkan legacy juga di negara ini. Betul Pak. Saya juga ingin dikenang bahwa saya bukan sekedar menjadi economic player saja, tetapi saya juga ingin menjadi aparat sipil negara kan gitu, pelayan masyarakat, public servant.
Dan rupanya menarik juga. That's what I implemented now in Korea. Ya, saya nggak tahu di kedutaan lain mungkin juga mulai juga ada, tetapi saya yakin waktu saya membentuk ini karena saya waktu mengusulkan ini juga melalui satu birokrasi juga disetujui oleh Kementerian Luar Negeri walaupun katanya agak aneh gitu awalnya kan gitu. Pak, kemarin we did a little survey lah. Kita bilang Pak Sulis mau datang ke sini gitu ya. Habis itu apa pertanyaan yang mau ditanyakan gitu. Habis itu banyak banget anak-anak muda gitu ya Pak. Umur range 18 sampai 20 tahun yang bertanya. Sebenarnya kalau sebagai jadi dubes gitu, apalagi dubes di Korea Selatan, day to day-nya tuh ngapain sih Pak? Bangun pagi, terus apa yang Bapak lakukan biasanya? Itu bahkan ya dulu banyak orang underestimate tugas dubes. Dianggap enak dong dubes itu bisa cuman jalan-jalan kerjanya makan, entertain, diundang makan tiap hari kan gitu. Tetapi setelah saya jalanin, ya ampun banyak sekali ternyata gitu kan. Yang pertama gitu, yang paling mendasar ya, yang paling basic itu kan melindungi warga negara kita yang tinggal di sana. Diaspora, pekerja migran Indonesia, mahasiswa, pelajar. Kan banyak yang merit, dapat orang sana. Itu jumlahnya puluhan ribu. Ini semua butuh pelindungan. Dan saya harus lakukan itu dan harus tahu persis sebetulnya apa sih kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, tentu saja memang tugas utama saya meningkatkan bisnis dari negara itu. Pak, waktu aku datang ke Korea ketemu Bapak, kan Bapak juga tadi udah ngomong juga bahwa Bapak membentuk ada tim yang fokus di creative economy and juga digital economy, which is I think is very very good and very powerful lah Pak ya. Kemarin aku ke Korea juga karena aku mau melihat industri kreatifnya gitu. Kita tahu lah ya Pak dengan K-pop wave dan segala macamnya, Korea itu industri kreatifnya salah satu yang paling luar biasa. Menurut Pak Sulis pribadi, apa sih Pak, what's the wow factor? Kenapa, apa alasannya kultur Korea menjadi sangat luar biasa dan industri Korea jadi sangat-sangat maju Pak? Nah, yang pertama yang saya lihat ya, pengamatan saya, mungkin saya salah, tapi ini pengamatan saya pribadi, itu sikap nasionalismenya yang luar biasa. Bangga terhadap produk-produk nasional. Itu yang pertama. Yang kedua semangatnya kerja. Anak-anak muda sana juga sama dengan yang udah yang senior-senior. Dia mengenal moto namanya pali-pali, pali-pali. Pali-pali itu artinya apa? Kerja. Orang mau ngomong apa di belakang kamu, pokoknya kerja aja gitu loh. Kerja. Nah, dua hal itu menurut saya modal. Ya gimana enggak kalau you udah bangga terhadap ini, orang bangga itu kan punya self confidence tinggi jadinya kan. Ditambah kerja keras, jadi itu barang. Terus pemerintahnya membantu dengan cara budget yang besar untuk research dan teknologinya, ya, research and developmentnya. Ya, pemerintah di sana budget risetnya besar sekali. Ya, Korea itu di seluruh dunia itu budget risetnya salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, ini menurut saya kombinasi ini semuanya menyebabkan industri kreatif di sana maju. Maju banget. Nah, setelah dalam hal ini industri kreatif itu mereka saling narik. Jadi misalnya di dalam drama Korea selalu ada adegan-adegan makan. Itu kalau kamu nonton drama Korea kan adegan paling banyak itu pasti 60% lebih makan. Di ruang makan, di ruang keluarga. Itu dia menyajikan masakan-masakan Korea. Betul. Sehingga sekarang di dunia masakan Korea mengalahkan masakan China. Betul. Ya, Chinese food, Thai food kalah sama Korean food saat ini ya. Nah, kemudian di dalam proses di dalam drama itu juga selalu bintang-bintangnya menampilkan kosmetik, ya kan? Muka yang bagus ternyata menggunakan kosmetik yang bagus.
industri kosmetik Korea maju luar biasa. Betul. Ya. Kemudian industri musiknya, ternyata itu berkembang, anak-anak mudanya juga tiba-tiba demikian kreatif. Betul. Ya, nah hal-hal ini menurut saya apa yang mereka sebut dengan Korean Wave kan, ombak Korea yang menyerbu dunia. Betul. Ya, bayangkan seorang grup band seperti BTS itu bisa demikian mendunia, menjadi utusan. Menjadi simbol perdamaian dunia. Sampai Presiden Biden memanggil untuk menenangkan agar penduduk Amerika tidak membenci Asia dan lain sebagainya. Itu prestasi anak muda, usianya masih di bawah 30. Betul. Iya kan 30, ada yang sekarang sudah senior gitu kan. Nah, kemudian regenerasinya juga cepat sekali. Itu setuju. Iya. Dalam ini dulu yang dikenal sebelum BTS kan ada namanya Super Junior tuh. Sekarang udah nggak terdengar lagi. BTS yang di mana-mana hebat ya. Kalau grup girl bandnya itu Blackpink namanya. Nah sekarang BTS sudah mau meredup karena harus memasuki masa wajib militer. Maka sekarang di bawahnya sudah mulai naik lagi yang namanya grup Seventeen. Nah, terus menyusul ini memang waktu mereka pendek. Dan Putri tahu sendiri yang kan sudah melihat itu museumnya. Mereka itu industri, Putri. Di samping itu manusia tetapi dijadikan seperti mesin. Saya melihat sendiri bagaimana latihan mereka itu tidak kalah dengan latihan seorang atlet. Betul. Saya dulu pengurus bulu tangkis sama Pak CT. Kan itu sudah melihat mereka latihan aja agak kasihan kan. Ini lebih kasihan lagi. Makanan dijaga, nggak boleh bergaul, tidak boleh gemuk, tidak bolehnya banyak. Karena dia di grooming supaya dia menjadi superstar. Wah itu sih luar biasa sistemnya luar biasa sih. Nah, tapi menurut saya kalau mau maju ya harus begitu. Harus begitu. Jadi seberapa besar Pak possibility industri kreatif Indonesia bisa sebesar Korea Selatan? Saya yakin suatu saat bisa. Bisa. Kita lihatlah industri perfilman juga sudah mulai maju ya. Tapi regenerasinya yang penting. Kemudian juga pemerintah harus turun tangan menyediakan fasilitas, infrastrukturnya, gedung-gedung pertunjukan juga mulai diberikan. Jangan ada monopoli di dalam sebuah industri. Dulu industri entertainment dimonopoli hanya beberapa perusahaan saja. Sekarang dibuka makin banyak kan. Layar-layar bioskop juga ada di mana-mana. Itu bentuk kompetisi yang sehat. Betul. Ya, di Korea demikian. Dulu saya pernah cerita dengan orang CJ, ya kan. Awalnya juga di Korea sama, mereka ingin kalau ada sebuah perusahaan yang besar sudah monopoli, udah merasa nyaman, tidak perlu, nggak mau berubah gitu. Udah itu aja, kita udah tergantung sama dia, udah puas gitu. Suatu saat di challenge ada seorang menteri gitu, menteri ekonomi kreatif waktu itu menanyakan kepada CJ, gimana kamu kalau hanya begini-begini bisa nggak kamu tingkatkan menjadi 300% ini ya? Dia nggak sanggup kan gitu kan? Ya kalau nggak sanggup saya kasih kompetitor gitu loh, saya buka film-film Hollywood boleh masuk gini-gini. Dan CJ merasa oke. Dengan persaingan ternyata dia lebih besar, bisa lebih maju. Itu yang terjadi. Menarik. Adanya kompetisi. Betul. Jangan pernah monopoli. Monopoli actually udah over lah masa itu. Betul. Pak Sulis tadi Bapak ngomong end goal Pak Sulis kan adalah tadi pingin ada legacy lah Pak. Aku penasaran to be very concrete gitu ya Pak. Exact legacy apa yang Pak Sulis ingin tinggalkan sih Pak? Legacy buat negara ini ya, saya pengen anak-anak muda kita ya suatu saat itu benar-benar dihargai di dunia. Dihargai di dunia ya. Anak muda tentu saja yang ada di sekitar saya itu anak saya sendiri misalnya. Kalau dia nanti suatu saat jadi pengusaha juga jadilah pengusaha yang dikenal bukan sebagai pengusaha
animal saja, tetapi benar-benar yang mempunyai value, yang bisa mengayomi orang-orang, yang membahagiakan orang lain. Bisa bermanfaat tuh banyak orang ya Pak? Untuk banyak orang. Itu yang menurut saya sederhana sih. Saya pengen itu dikenang sebagai orang tua, sebagai sebagai manusia yang sudah bisa mendidik generasi muda ya untuk menjadi orang yang mempunyai nilai atau arti. Itu aja. Iya. Tapi aku optimis lah itu. Bapaknya udah melakukan itu juga waktu dari aku kecil. Iya, saya tahu. Ya itulah saya pikir, ya itu kan hal-hal sederhana sebetulnya. Memperhatikan orang dengan memberikan atensi kan sesuatu yang sederhana tetapi ya menghasilkan juga kan ternyata kan. Iya. Ya. Pak, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kita kan jadi udah ngobrol-ngobrol yang agak berat-berat nih Pak. Jadi kita main games dulu. Gamesnya adalah jawab semaunya. Jadi aku akan memberikan Pak Sulis pertanyaan. Pak Sulis harus jawab dengan cepat, nggak usah dipikirin Pak. Spontan. Oke, siap Pak? Siap. Oke. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung Pak Sulis pikirkan? Susah juga ini. Pagi dipikirkan, saya pikirkan hari ini jadwal saya apa. Oke. Waktu kecil hal apa yang paling memalukan atau unik yang pernah Pak Sulis rasakan atau alami? Memimpin upacara tapi resletingnya terlepas. Itu kapan Pak? Waktu saya SD, iya kan, saya tidak akan lupa itu, saya memimpin Indonesia Raya trot di bawah turun gitu, ditonton semua teman-teman kan. Itu Bapak sadar atau dikasih tahu teman? Ya sadar tapi kan nggak bisa turun karena saya memimpin gitu, jadi disiplin saya ya saya diemin aja lah, ada pakai ini juga kan gitu kan, daleman kan gitu. Jadi berarti, itulah yang saya itu memalukan. Sampai sekarang sampai Pak? Sekarang. Lucu banget sih. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Orang nggak banyak yang tahu kalau Pak Sulis itu orangnya sebenarnya pendiam, introvert. Suka humor. Bercandaan. Oke, next Pak. Teman-teman Pak Sulis bilang kalau Pak Sulis orang yang kepala suku. Oke. Pak Sulis feel alive pada saat bersama-sama dengan keluarga. Nasihat terbaik yang Pak Sulis pernah dengar? Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Menurut Pak Sulis kebahagiaan adalah bisa bersama-sama dengan keluarga dan berbahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Berbahagianya bersama ya, tidak berbahagia sendiri. Betul. Gitu. Sesimpel itu ya Pak? Simpel itu. Saya kalau pergi ke luar negeri diajak kan sering di mitra bisnis di entertain gini-gini. Saya selalu berpikir, waduh seandainya saya bisa ajak semua keluarga saya ke sini. Bahagianya gitu. Saya bilang, okay, next time I will be back here together with all my whole family. That's nice. Itu ya selalu begitu. Dan salah satunya destinasi favorit keluarga saya Korea. Iya. Pas ya. Salah satu motivasi juga saya mau begitu. Pak, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita mengakhiri our conversation. Kalau misalkan Pak Sulis iseng 5 tahun lagi nonton Ngobrol Sore Semaunya interview kita berdua ini Pak. Apa yang Pak Sulis ingin sampaikan ke Pak Sulis di 5 tahun mendatang? Ceritanya Pak Sulis 5 tahun mendatang lagi nonton. Pak Sulis sekarang mau menyampaikan apa? Aduh, rupanya saya masih bisa ngomong juga di depan kamera, di depan seorang yang usia dan generasi saya berbeda. Bisa juga saya ngobrol sama dia ya. Berarti saya masih punya jiwa muda. Luar biasa loh. Pak Sulis, thank you so much. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Very insightful. Semangat terus Pak. Semoga nantinya semakin banyak lagi kolaborasi antara Indonesia dan Korea. Semoga Bapak sehat-sehat terus. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye-bye.